kita telah mencapai suatu titik di mana ini merupakan salah satu rebound market, rebound ya, cara reboundnya salah satu yang tercepat, salah satu. Ya, tetap rekor itu dipegang oleh rebound ketika crash COVID. Ya, yang kedua saya rasa adalah kali ini. Dari mana ngukurnya? Ya, dari mana kita bisa tahu apakah ini rebound tercepat? Ya, semua itu pakai data, ya. Jadi Anda tinggal ukur dari lowest, terus naik 20%. Nah, oh kok naik 20% Koji? Ya, jadi dari lowest to close, ya. Close, jadi lowest bukan to highest, tapi lowest to close. 20% minimal. Kenapa kok 20%? Karena kalau kita bicara crash, crash itu berarti dari highest turun 20%, close, ya, highest to close, turun 20%, itu kita bilang crash. Nah, demikian juga kalau bullish. Bullish itu dari lowest to close, ya, minimal naik 20%. Nah, sekarang kita bisa ukur di sini 20% itu terjadi pada tanggal berapa nih? Nah, dapat ya di tanggal 16 Mei ya. Jadi dari lowestnya to close kita bisa mendapatkan di sini angka 20%. Nah, itu ya 16 Mei hari Jumat. Itu IHSG dari lowest ya. Lowest di tanggal 8 April naik 20%. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dibilang bullish. Jadi bullish itu bukan berarti break all time high. Anda jangan salah ya. Bullish itu tidak harus break all time high. Demikian juga crash. Crash itu tidak harus break new all time low. Tidak. Crash itu turun 20% dari highest. Demikian juga bullish. Bullish itu tidak harus break all time high, tapi naik dari lowest to close minimal 20%. Itu kita bisa bilang bullish. Dan Anda bisa lihat di sini naik 20% hanya butuh 24 bar, 24 candle. Ya. 24 bar dia naik 20%. Tapi kenapa Koci tidak bilang waktu itu bahwa IHSG udah bullish? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau bikin orang itu jadi FOMO. Saya nggak mau bikin orang itu jadi lupa diri. Saya tidak mau bikin orang itu jadi tidak respect sama mitigasi resiko. Saya tidak mau bikin orang itu berandai-andai bahwa oh ini bisa kaya nih, kita bakal banyak saham-saham yang naik kenceng. Enggak, saya nggak mau menyatakan oh itu sudah bullish. Enggak, saya lebih baik menginformasikan di channel Telegram Berdagang Angka ya, saya informasikan dengan cara lain, yaitu tempo hari kalau Anda masih ingat, ibaratnya berapa banyak emiten yang sudah berada di atas MA200 versus kondisi terdahulunya seperti apa, berapa banyak emiten yang dalam satu kuartal terakhir sudah naik minimal 25% versus yang turun. Hal-hal yang seperti itu yang lebih saya pingin sharing kepada Anda daripada sekedar oh ini bullish nih kita. Karena kalau saya bilang, oh ini saat ini kita bullish, pasti Anda akan langsung otomatis, berarti kita bisa gas dong Koji. Enggak, saya nggak mau begitu. Ya, saya mau orang tetap menghormati resiko. Itu yang pertama. Nah, karena kita sudah mencapai bullish di tanggal 16 Mei, maka tidak heran ya, setelah 16 Mei kita masih bisa ibaratnya naik ya. Kalau 16 Mei kita ukur sampai sekarang kita masih bisa naik 6%. Ya, jadi dalam kurang lebih 2 bulan kita IHSG naik 6% karena kan sempat kita ada pullback. Dan ketika pullback pun ibaratnya saya bilang ini pullback yang oke lah, ya kan. Kita perlu waspada dikit, cuman waktu itu kita udah ibaratnya sempat sentuh ibaratnya beberapa hari di bawah MA50 ya kan. Saya bilang cuman volume kok kelihatan bagus ya, karena kalau kita buka di sini composite. Oke, kita lihat composite-nya pada saat itu. Anda bisa cek di sini bahwa volumenya pada saat pullback Anda bisa lihat kecil sekali. Jadi ini adalah pullback yang sehat, konsolidasi. Ya, konsolidasi terjadi dengan volume yang rendah. It's good. Jadi kenaikan ini ya bukan sesuatu hal yang mengejutkan
sebenarnya. Cuman ya tetap pada saat pullback kan kita harus antisipasi apabila pullback ini ternyata lanjut lagi turun menjadi crash ya. Dan semua itu secara otomatis kalau di trading system saya, trading system tapak naga, itu secara otomatis ya, mitigasi resiko itu jalan pada saat pullback, incaran tidak banyak, kemudian saham-saham karena saham-saham yang perform juga pada pullback, incaran-incarannya jadi sedikit, dengan incaran jadi sedikit otomatis portfolio kita posisi open posisi juga tidak terlalu banyak ya kan. Jadi itu semua terotomatis, mitigasi resiko itu otomatis kalau Anda punya trading system yang benar gitu ya. Bisa follow the market, riding the wave ya kan. Sistem tradingnya bisa seperti itu, aman ya. Nah, selanjutnya gimana Koji? Ya kan? Selanjutnya ini gimana Koji? Nah, saya akan bahas dulu seberapa penting sih bahwa kita ini berada di dalam suatu kondisi yang jarang terjadi. Ya, bullish hanya dalam 23 candle. Anda bisa cek ke belakang. Dari lowest to highest naik 20% itu sulit tuh ya. Anda bisa cek di sini. Ini cuma 18% nggak nyampe. Terus Anda mundur lagi. Ibaratnya nggak ketemu lowest to highest naik 20% itu nggak ketemu. Baru ketemu ya. Nah, ini di sini. Jadi Anda bisa lihat crash COVID nih ya. Baru ketemu ya. Dari lowest. Nah, ini 23% ISG rebound. Peng! High lowest to close 23% hanya dalam 9 candle. Ini tercepat ya. Rebound. Oh, sorry, 8 candle, Bos. Bukan 9 ya. Bentar ya, kita pastikan dulu. Yes. 8 candle, saudara-saudara. Hanya dengan 8 candle bullish. Seperti itu. Ini yang tercepat ya. Belum pernah ada yang lebih cepat daripada ini. Tadi kan kita ukur kita 23 bar ya. 23 candle yang crash COVID itu ada ibaratnya 8 candle saja ya. Ini kita hitung enggak karena kondisi sebelumnya harus bearish dulu ya, baru kita hitung seperti itu. Kalau kondisi sebelumnya tidak ada bearish ya kita tidak hitung dia sebagai bull. Ya percuma ngapain gitu ya. Contoh lagi kita baru ketemu itu di sini. Ya ini kan kondisi bearish. Ya. Nah, sampai di sini bearish. Nah, kemudian untuk bisa rebound 20% itu butuh waktu berapa lama nih? Kita coba lihat di sini. Nih, Anda bisa lihat butuh waktu 116 bar. Bayangin tuh. Lamanya minta ampun, ibaratnya itu bisa dibilang setengah tahun hampir. Ya itu kan dari September ke Maret. Ya, jadi butuh hampir waktu setengah tahun baru dia bull. Ya kan? Kita sekarang ini 23 candle saja. Ya, cepat banget. Terus itu kita baru bisa lihat lagi di sini kalau nggak salah. Jadi, waduh, ini tahun berapa nih? Yang sebelumnya kan sebelum crash COVID nih tahun 2016 ya. Di 2016 sebelumnya lagi ketemu di ini harus bearish dulu, kita cek. Yes, ini bearish. Nah sekarang reboundnya lowest to close 16 bar. Oh berarti yang kita alami sekarang adalah yang tercepat nomor 2 nomor 3 sorry ya. Kita pernah alami 16 bar, kita udah masuk dalam kondisi bull ya di tahun berapa ini 2013. Dan Anda lihat setelah dinyatakan bullish ya, setelah dinyatakan bullish ini kan dari sini sampai sini terus pullback. Sehat toh, pullback tapi tidak break new low, kita pullback. Ini kan koreksi yang kita bisa anggap ini adalah koreksi. Kenapa? Koreksi wajar 13%-an ya, tidak masuk dalam kategori bearish, jadi masih sehat. Dan Anda lihat setelah itu bullish panjang. Wah, bagus kan? Dari 2014 awal sampai 2015 April. Oh, 1 tahun Pak bullishnya. 1 tahun lebih. Ini bullish panjang ya. Nah, yang di sini yang di 2015 juga sama nih. Anda bisa lihat 2016 bullishnya sepanjang apa? Berapa tahun nih? Ibaratnya dari sini kita ukur ya tadi ya, dari Maret ya. Dari Maret sini kita ukur sampai sini. Berapa lama? 450 bar, 2 tahun, Pak.
ya hampir 2 tahun bullish. Gile bener ya, 1 tahun setengah, 1 tahun lebih, 2 tahun, terus yang COVID, ya Anda bisa lihat nih, kita uptrend ya, berapa lama? Oh lama bos, lama sekali kita uptrend ya, sampai kita memasuki fase sideways yang rekor kalau menurut saya. Jadi kita bisa ukur dari sini, kita bullish itu sampai sini ya, strong rally 492 bar ya, kurang lebih 2 tahun. Jadi dengan data ini, maka nah ya kan kita bisa menyimpulkan, maka setelah ada crash ya kan, market turun lebih dari 20%, crash itu setelah ada crash, kemudian kita masuk fase bullish, setelah bullish kita pullback sehat, terus kita rebound, break another high, new high di sini ya, swing high terakhir di break. Jadi kalau Anda tanya, sampai kapan ini kok market akan baik ya? Dalam arti kata tidak crash. Ya, itu tadi datanya. 1 tahun 4 bulan itu tercepat, dia bisa sampai terlamanya 2 tahun. Seperti itu. Tapi kondisi ekonomi kok kan jelek kok. Secara real di lapangan ancur-ancuran kok, Ji. Nah, coba Anda lihat di sini. Ya, coba lihat di sini. Ya. Sekarang tanya deh dalam diri Anda, dalam hati Anda sendiri, apakah di bulan Juli 2020, 2021 awal ekonomi itu udah bagus? Jawabannya tidak. Masih COVID, PSBB apa segala macam. Anda lihat marketnya kayak apa? Terbang, bos. Terbang. Ya, ke atas, bos, bukan ke bawah. Ya. Terus di tahun ini nih, 2014, kita kan mengalami yang namanya defisit anggaran karena pengetatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan? 1 tahun pertama Jokowi menjabat itu kan, waduh penuh dengan drama-drama politik ya kan? Terus ibaratnya Anda lihat, di awal-awal pemerintahan Jokowi kan penuh dengan tantangan apa segala macam, pengetatan anggaran, efisiensi, penghematan, dan Anda lihat, boom, ke atas bos. Ini kan mirip dengan kita sekarang. Di awal masa Pak Prabowo menjabat, efisiensi, terus kelihatan kok penuh dengan tantangan apa segala macam. Ini kan sama seperti awal pertama kali Pak Jokowi menjabat ya. Di tahun 2014, kemudian di 2015 terjadi defisit anggaran, efisiensi apa segala macam, dan Anda lihat setelah itu, boom, naik ke atas ya. Terus di 2013 ini kan inflasi meningkat ya, BBM apa segala macam, subsidi BBM membengkak, ini itulah apalah, dan Anda lihat setelah itu, boom. Jadi data menunjukkan seperti ini. Kalau Anda tidak yakin karena Anda melihat kondisi real di lapangan, ya saya nggak bisa nyalain Anda. Tapi isi kepala saya adalah, saya trust my own system, yaitu trading system tapak naga. Selama incaran masih banyak, maka market bull. Itu aja. Kalau incarannya dikit, berarti market dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sesimpel itu saya kalau trading. Jadi saya nggak perlu baca koran, nggak perlu perhatikan semua news, geopolitik ini itu, tete benge apa segala macem, kemudian rilis data-data penting dari Menteri Keuangan ini tuh apa tete benge. Nah, saya fokus screening, hasil screeningnya apa, input ke money management, keluar maksimal lot beli, input auto order buy, input auto order sell, that's all. As simple as that. Nggak mau ambil pusing. Uang yang bekerja. Ya. Bukan tekanan mental saya yang bekerja. Enggak. Saya nggak punya waktu untuk itu. Jadi betapa indahnya market ini sebenarnya ke depan. Kalau Anda melihat kejadian masa lampau yang 3 kejadian tadi yang saya sudah jelaskan kepada Anda. Jadi udah dapat nih gambarannya kira-kira ke depan itu bakal seperti apa. Dan Anda juga melihat chartnya. Itu naiknya tidak tegak lurus. Ya, semua itu tidak naik tegak lurus, pasti ada naik, kemudian pullback, naik, pullback, naik, pullback, up and down, up, down, up, down, pasti ada. Tapi tren besarnya adalah up. Nah, jadi kalau Anda ketinggalan kereta nih, aduh Koji aku ketinggalan kereta nih, gimana nih? Tenang, nanti pasti ada pullback, di situ ada kesempatan, ya, tidak ada masalah, ya, karena Anda tahu nih time frame-nya masih panjang nih, ya kan, berdasarkan data. Ya kan, kita nggak tahu masa depan akan seperti apa, kita nggak tahu. Cuman kita melihat historicalnya seperti itu.
Panjang bos, minimal 1 tahun 4 bulan. Terlamanya bisa 2 tahun, kan begitu. Semoga aja itu bisa terjadi, kan. Kita biar sama-sama happy, sama-sama cuan, sama-sama makmur, kan begitu. Jadi kondisi market yang begitu manis, begitu baik, tolonglah jangan dirusak sama yang begini-begini nih. Coba Anda lihat ya. Di pause silakan apa segala macamnya. Jadi banyak yang mengeluh terhadap IPO Mary gitu kan. Ini kalau saya bilang ini retail bingung juga saya kok bisa mereka apa namanya kok bisa nyangkut gitu loh. Mereka beli di mana? Di pucuk sini. Terus ibaratnya mereka beli di sini apa yang mereka pikirkan, apa dasarnya gitu loh beli di pucuk seperti ini. Kemudian komen ya, munculkan komen-komen begini, Bu Mary tolong apa ini itu kecewa kan banyak dia lagi viral nih. Ya lagi viral dan ibaratnya orang-orang seperti ini justru suaranya itu begitu kencang, dilihat orang lain yang belum masuk ke bursa saham, tuh kan saham itu udah sama kayak judi, jangan lu orang main judi. Nah, orang-orang seperti inilah yang dodol ini, yang belinya nggak jelas di pucuk itu, ya terus koar-koar rugi ini tuh apa segala macam, terus bikin orang yang belum mengenal pasar modal jadi takut untuk masuk ke dalam pasar modal. Itulah yang membuat judol makin populer. Ya kan? Padahal, aduh indah banget masa depan market kita ini, indah banget. Kok ya ada aja orang-orang yang dodol ini yang nyangkut di saham-saham seperti ini gitu ya. Dan suaranya lantang pula, viral pula, dodol banget gitu ya. Coba kalau berita buruk itu udahlah, nggak usah. Ya kan? Itu berita buruk yang terjadi karena action yang tolol kan, aduh, kemudian viral. Astaga, dek cemas gua, dek, dengan masa depan market kalau begini caranya. Kasihan orang-orang yang tadinya mau terjun ke pasar modal, jadi ibaratnya kalau ngelihat begitu, waduh, iya sadis ya pasar modal. Padahal anjrit, indah banget gitu ya pasar modal itu kalau Anda lihat, astaga, ini ada kayak BRPT naik berapa puluh persen, 100% bahkan ya, kemudian ada SSIA. Aduh, cantik-cantik begitu ya. Kok yang dibahas yang sampah gitu kan ya lucu. Ya kan dodol banget. Kasihan. Oke, jadi demikian update dari saya. Anda sudah dapat gambarannya berdasarkan 3 data historical yang sudah terjadi. Apakah kedepannya seperti itu? Kita tidak tahu. Ya kan? Cuma kalau itu sampai terjadi, wow, cakep. Kemudian kalau tidak terjadi gimana Koji? Ya nggak apa-apa kalau saya mah. Ya kan? Mitigasi resikonya ada gitu loh. Yang jelas saya jauh lebih baik daripada ibaratnya orang-orang yang market kita ini lagi bullish gitu kan. Market kita ini lagi bullish tapi banyak juga orang-orang yang ya memang dia tidak nyangkut di Mary. Cuma nyangkut di sini 4 bank besar ini. Market kita bullish, 4 bank besar nggak jalan. Dan mereka para pengadut fundamental LK kalau nggak berubah ya ketinggalan zaman lupa deh. Kenapa saya menekankan fundamental LK? Karena fundamental itu tidak harus cuma melihat LK loh. Enggak. Analisa fundamental itu tidak harus cuma melihat LK. Enggak, Bos. LK yang dimaksud oleh saya ini adalah neraca, laporan laba rugi, cash flow. Salah bos. Kalau Anda cuma lihat 3 laporan itu dan Anda menyatakan diri Anda sebagai seorang fundamentalis, sorry to say ya, itu sangat melukai hati saya. Saya fundamentalis loh ya. Awal saya itu bukan technical analysis, saya fundamentalis. Fundamental itu bukan cuma ngelihat 3 laporan itu saja. Fundamental itu Anda baca seluruh isi laporan keuangan, itu ada poin-poin penting. Ambil contoh kayak perusahaan properti, Anda tahu land banknya berapa, harga perolehan land banknya berapa per meter persegi, itu sudah merupakan suatu analisa fundamental juga loh. Jadi bukan cuma laporan laba rugi, neraca, arus kas, bukan cuma itu ya. Makanya saya tekankan orang-orang yang salah kaprah nih, dikira fundamental analisa itu menganalisa laporan keuangan saja. Tidak, bos. Ya kan? Contoh misalnya perusahaan tambang batu bara, Anda harus tahu tuh izin dia itu masih seluas berapa dan sampai tahun berapa. Kemudian dari izin lahan yang dia miliki yang sudah diproduksi berapa nih, yang belum diapa-apain ada berapa nih. Anda juga harus tahu. Ya, nggak bisa cuman LK doang. Ya, nggak bisa. Jadi sorry to say, analisa fundamental tuh luas, Pak. Ambil contoh orang yang menganalisa right issue.
corporate action right issue. Itu analisa fundamental loh. Jangan salah. Backdoor listing. Oh ini kalau ada backdoor listing sekian, right issue harga atas dengan rasio yang gede, standby bayarnya masuk, begini, market cap-nya jadi begini. Itu analisa fundamental loh. Jangan kalian bilang itu analisa cocokmologi. Enggak. Itu analisa fundamental. Karena mereka juga harus melihat laporan keuangan. Berapa share saat ini yang ada. Nanti right issue berapa saham baru yang akan diterbitkan. Market cap-nya jadi berapa. Equity-nya jadi berapa. Loh, itu analisa fundamental, bos. Jadi jangan kau bilang itu bukan. Nah, makanya yang saya olok-olok adalah para fundamentalis LK. Ya, para fundamentalis LK. Kalau masih putar-putar di situ aja, coba deh renungkan. Ini market udah bullish loh, bos. Market tuh udah bullish. Ini 4 bank besar ini jalan di tempat. Halo. Masih mau ibaratnya bersabar dengan 4 ini, masih mau berpikir nggak ada yang salah kah dengan cara analisa fundamental? Jangan disamakan juga analisa fundamental ibarat berarti Kojinya jelek-jelekin Lok Heng Ho dong. Salah bos, ya salah bos. Lok Heng Ho itu nggak cuma lihat LK, ya. Kalian kalau belum pernah salaman sama Lok Heng Ho, berarti kalian cuma lihat fasadnya doang, belum tahu isi dalamnya. Apakah kalian pikir emiten yang dipegang oleh Lok Heng Ho itu cuman itu aja? Kagak bos, banyak. Ya, jangan salah. Ya. Dan itu beliau tidak cuma menganalisa neraca, laporan laba rugi, arus kas. Enggak, itu cuma fasad yang disampaikan kepada kalian yang masih newbie supaya omongannya itu gampang dan mudah dipahami. Itu doang. Aslinya di belakang itu masih banyak ilmunya. Jadi sudahlah please. Sama saya mempelajari technical analysis juga. Kalau cuma pakai moving average, MACD, RSI, stokastik, ayah mati Belanda. Itu mah technical analysis cemen. Technical analysis itu luas, bos. Oke. Jadi masa depan kita terus terang ya cerah sih kalau ngelihat data berdasarkan data historical tiga data historical tadi. Ya, semoga saja itu terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.